Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Veta Vegita Laski, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Sari Asih Serang. Hari ini kita akan membahas serba-serbi menstrual cup. Apa sih itu menstrual cup, bagaimana cara memakainya, dan sebenarnya menstrual cup itu efektif nggak sih? Yuk kita simak bareng-bareng. Menstrual cup itu adalah alat berbentuk seperti mangkok seperti ini nih, yang gunanya untuk menampung darah haid kita pada saat siklus menstruasi. Bahannya sangat elastis seperti ini dan terbuat dari silikon. Cara menggunakannya sangat mudah, yaitu dengan cara melipatnya, ya, kemudian memasukkannya ke dalam vagina. Cara melipatnya yang paling mudah ada 3 cara. Cara pertama, yaitu dengan cara melipat menstrual cup seperti huruf C. Seperti ini. Cara kedua, yaitu dengan cara menekuk menstrual cup membentuk seperti angka 7. Seperti ini. Cara yang terakhir nih, cara ketiga, yaitu dengan cara menekuknya seperti ini. Ini namanya punch down style. Nah, seperti ini. Ini lebih mudah dan diameternya lebih kecil, sehingga lebih mudah dimasukkan ke dalam vagina. Untuk mengetahui cara pemakaiannya sudah betul atau belum, itu ada 2 cara. Yang pertama, pada saat memasukkan menstrual cup ke dalam vagina dan menariknya sedikit ke bawah, akan timbul bunyi pop kecil. Nah, artinya itu sudah tidak ada lipatan lagi tuh di dalam vagina kita. Atau cara kedua yang paling secure adalah memasukkan satu jari kita ke dalam vagina, kemudian jari kita mengitari lingkaran dari menstrual cup-nya tersebut. Kalau misalnya sudah tidak ada lipatan, artinya pemakaiannya sudah benar. Untuk pemakaian pertama kali, saya sarankan untuk menggunakan lubrikan atau gel pelicin supaya memasukkan menstrual cup-nya lebih mudah dengan cara melumasi pinggirannya dengan jelly tadi, kemudian sedikit juga diberikan jelly di daerah vagina kita, kemudian baru dimasukkan menstrual cup-nya. Ya. Sebetulnya menstrual cup itu nggak mahal kok. Kenapa? Karena pemakaiannya durasinya sampai 10 tahun. Jadi ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman membeli satu menstrual cup seharga kurang lebih 400 sampai 700 ribu, teman-teman bisa saving tuh lebih banyak ketimbang menggunakan pembalut. Karena pembalut itu kan kita tahu satu paknya itu kurang lebih harganya 30 ribu sampai 50 ribu. Bayangin bisa saving 4 juta dalam 10 tahun loh. Cara membersihkannya sangat mudah. Pada pemakaian pertama kali, pada saat baru membeli menstrual cup, jangan lupa menstrual cup-nya itu dididihkan dulu di air mendidih selama 5-10 menit ya. Jadi pemakaian pertama dan pemakaian terakhir selalu seperti itu, disterilkan di dalam air yang mendidih selama 5-10 menit. Kemudian untuk membuang darah menstruasinya itu setiap 4 jam, 6 jam, atau 8 jam tergantung dari deras atau tidaknya menstruasi kamu nih. Jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu dan mencuci menstrual cup-nya dengan sabun sebelum memasukkannya kembali. Kalau boleh sharing, pengalaman pertama saya sendiri memakai menstrual cup itu rasanya memang awalnya tidak nyaman karena belum terbiasa. Tapi kalau misalnya pemasangan kita sudah betul dan kita sudah tahu bagaimana cara melipatnya, bagaimana cara memakainya, setelah itu udah oke-oke aja kok. Sekedar tips aja nih untuk teman-teman para pemula yang mau menggunakan menstrual cup, kita juga harus tahu ya kira-kira ukuran menstrual cup-nya mau pakai yang mana nih, karena masing-masing merek itu ada yang mengeluarkan satu ukuran, ada yang 2, ada yang 3. Nah, saran saya pilih mereknya yang menyediakan 3 ukuran, S, M, atau L. Kalau baru pengguna itu biasanya ukurannya S.
bagi ibu-ibu yang belum pernah melahirkan. Kalau misalnya sudah pernah melahirkan, M atau L. Saran saya beli 2 ukuran yang berbeda ya. Efek samping yang bisa ditimbulkan oleh menstrual cup itu ada 3. Yang pertama nyeri. Nyeri ini biasanya pada orang-orang yang baru saja memakai menstrual cup ya. Kemudian yang kedua iritasi. Iritasi ini timbul kalau misalnya kita tidak benar melipatnya sehingga terlalu besar diameter menstrual cup-nya masuk ke dalam vagina. Kemudian yang ketiga adalah infeksi. Infeksi ini akibat dari kita tuh kurang bersih merawat si menstrual cup-nya tersebut. Gimana caranya supaya tidak infeksi? Yaitu ya seperti tadi, jangan lupa mencuci tangan sebelum memasang dan melepas menstrual cup-nya. Kemudian menstrual cup itu selalu dididihkan dulu sebelum pemakaian pertama dan setelah pemakaian terakhir saat siklus haid kita selesai gitu ya. Menstrual cup sama dengan metode yang lain seperti pembalut maupun tampon efektif untuk menampung darah menstruasi kita dengan tingkat kebocoran sekitar 2-12% saja. Hal yang mempengaruhi bocor atau tidaknya darah haid kita keluar dari menstrual cup itu yang pertama tergantung dari kualitas silikon itu sendiri. Pilih kualitas silikon yang sudah diakui oleh BPOM ya. Kemudian yang kedua, banyak sedikitnya jumlah darah haid kita. Oleh karena itu sangat disarankan menstrual cup-nya dikosongkan tiap 4 jam atau lebih sering dari 4 jam. Dan yang terakhir ukurannya harus tepat ya. Kalau ukurannya kekecilan nanti menstrual cup-nya cepat terisi dan darah haidnya bocor. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar menstrual cup atau mau berkonsultasi mengenai masalah kandungan, boleh konsultasikan ke saya di Rumah Sakit Sari Asih Serang. Untuk jadwal dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.sariasih.com.